Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani dengan NIM akhir 108. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana urgensi pendidikan Pancasila itu menjadi kontekstual di era digital sekarang. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas apa itu kontekstual di era digital. Dan yang kedua itu, mengapa di era sekarang ini pendidikan Pancasila yang kontekstual menjadi sangat mendesak. Terus yang ketiga itu ada, mengapa sih kontekstual di era digital? Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran ini untuk memahami makna dan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di era digital sekarang. Nah, terus yang kedua itu ada menjelaskan urgensi pendidikan Pancasila kontekstual dalam hadapi tantangan dunia digital. Terus yang ketiga itu ada menerapkan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku kita sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Nah, sekarang apa sih kontekstual di era digital ini? Nah, apalagi zaman sekarang kan banyak kan yang eh, menggunakan digital ini sebagai bisa menjadi pekerjaan, terus bisa jadi lahan pengetahuan dan sebagainya. Nah, kalau kontekstual di era digital ini, untuk apa sih kita harus menciptakan kontekstual di era digital ini? Nah, kontekstual di era digital ini merupakan strategi kita untuk menciptakan hubungan yang bermakna antara materi kayak belajar konten, terus iklan, terus kita membuat konten-konten yang bermanfaat. Nah, dengan konteksnya penggunaan itu bisa kita manfaatkan untuk eh, menyajikan informasi secara relevan. Terus yang ke selanjutnya itu ada eh, pendidikan Pancasila kontekstual di era digital. Nah, ini pendidikan Pancasila ini sangat berarti sangat berarti dalam kontekstual di era digital ini. Karena nilai-nilai Pancasila ini yang dikaitkan langsung dengan realitas kehidupan peserta didik dan tantangan zaman di era digital ini. Nah, sekarang kan banyak kan yang di era digital tuh kayak membuat informasi yang hoax, terus kayak nge-share informasi yang nggak benar, terus nggak ada buktinya. Nah, itu sangat berbahaya bagi kita. Terus tujuan ini tuh agar Pancasila itu tidak diajarkan secara teori. Nah, tetapi juga dihidupkan dalam perilaku nyata. Nah, seperti tadi, jadi kita itu Pancasila itu bukan sekedar teori. Berarti kita harus bisa menerapkan yang ada di Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, terus ada eh oh ya, di sini tuh di era digital ini iklan itu sangat diperkuat dengan teknologi untuk meningkatkan relevansi dan yang bermakna. Seperti kita harus seperti kita memanfaatkan teknologi untuk mengedukasi nilai. Contohnya itu seperti kita mengembangkan e-learning atau video-video animasi yang bermanfaat dan mengandung Pancasila itu. Jadi biar agar Pancasila itu tidak hanya dengan teori, tapi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu kita bisa melakukan kolaborasi multi aktor. Nah, itu tuh seperti kayak kita mengajak pemerintah atau sekolah atau organisasi atau orang tua gitu untuk bersama-sama menghidupkan nilai Pancasila melalui konten-konten di kita ini. Nah, seperti kayak tadi yang saya bilang, kayak kita harus menjelaskan atau membuat konten-konten yang bermanfaat dan yang bermakna. Terus di sini ada, oh ini. Sekarang ada mengapa sih kontekstual ini di era digital? Nah, karena era digital ini karena era yang dimana teknologi informasi seperti kayak internet, media sosial, atau zaman sekarang pakai AI, itu tuh mendominasi berbagai ini di kehidupan. Jadi itu kan sekarang kan
banyak yang menggunakan AI untuk kayak menyamarkan suara, terus menyamarkan gambar atau itulah kan sekarang agak berbahaya ya. Nah, karena itu pendidikan Pancasila itu harus menyesuaikan dengan cara belajar generasi digital. Contohnya itu seperti kayak kita menggunakan platform digital atau kayak kita membuat video-video kreatif dan juga kita mengadakan podcast-podcast yang bermanfaat. Terus yang kedua tuh ada nilai-nilai Pancasila yang harus dikaitkan dengan isu-isu nyata di era digital. Nah, isu itu seperti kayak eh kita tuh harus beretika dalam bersosial media. Contohnya tuh kayak kita membuat berita tuh eh kayak anti hoax gitu. Kayak kita harus bikin video atau bikin informasi itu yang menarik, terus yang bermanfaat, terus yang tidak merugikan lah untuk pembaca dan kita. Terus, nah itu tuh kan soalnya anti hoax itu kan masuk di sila kelima, yang berarti itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oh ya, di sini itu tuh ada contoh perilaku nyata yang di situ ada contoh saya akan menjelaskan beberapa contoh perilaku nyata pendidikan Pancasila dalam kontekstual dari digital ini. Nah, seperti eh, yang pertama, kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu di mana kita harus menghormati perbedaan atau keyakinan eh, di ini. Jadi contohnya gini, kita kan ada grup kan. Kita ada grup, terus isi grup itu tuh eh, ada juga yang non muslim. Nah, dari situ kan kita harus menghargai yang lain. Jadi kita harus tidak menyebar kebencian atau menyebar informasi-informasi yang membenci gara-gara beda agama itu. Nah, itu kan termasuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu, yang kedua itu ada sila kedua yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu perilaku nyatanya itu seperti kita menolak dan melaporkan aksi cyberbullying, kayak cyberbullying, bullying, atau kayak menyebarkan berita-berita hoax. Nah, tuh. Terus yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Nah, itu tuh seperti kita ikut serta dalam kampanye digital untuk menjaga persatuan. Nah, misalnya tuh kita berkampanye untuk toleransi toleransi atau kebinat toleransi di media sosial. Jadi kayak kita ikut kampanye-kampanye, jadi kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Terus yang ketiga, yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Nah, itu tuh contohnya kayak kita harus menghargai pendapat orang lain di saat kita diskusi di forum digital. Nah, jadi kita kita kan bisa kayak forumnya Zoom gini kan. Nah, kita tuh tidak boleh menyalah omongan omongan orang lain. Jadi kita tuh harus saling menghargai, kita harus saling mendengarkan, dan kita harus saling bertukar pendapat. Jadi kalau tidak cocok dengan pendapat kita, eh, eh, pendapat dia, berarti kayak kita tidak boleh kayak ini, kayak kita tuh tidak terima, kita tuh tidak terima atas keputusannya dia. Jadi kita harus kayak ya udah ikutin, karena kan kita harus bermusyawarah itu kan. Terus yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tuh kita harus menggunakan platform digital untuk aksi sosial. Ya, misalnya tuh kita ikut membantu untuk donasi kita. Ini contohnya tuh kayak kemarin kan, ada satu kasus uh, yang dimana itu kita membantu, kita kan ini kan membuat kayak donasi-donasi di Instagram sekarang kan lagi banyak kan. Jadi itu bisa kita gunakan dalam era digital ini.
Terus yang ketiga itu, nah contoh kontekstual Pancasila, contoh pendidikan Pancasila kontekstual di era digital. Nah itu tuh seperti yang pertama, kita harus membuat konten-konten video yang baik-baik, contohnya kayak gotong royong atau kolaborasi dengan seleb-selebgram lain untuk kita harus melakukan kayak gotong royong, terus yang baik-baik lah. Terus yang kedua itu ada diskusi di kelas tentang bagaimana sih Pancasila menuntun sikap kita menghadapi cyberbullying. Nah, itu tuh contohnya, jadi guru itu harus mengasih edukasi tentang bagaimana sih Pancasila itu menuntun sikap kita itu untuk menghadapi cyberbullying. Nah, terus bagaimana sih kita harus menghindari cyberbullying itu, terus kita harus menghadapi cyberbullying itu. Nah, terus yang ketiga itu ada Project Reset Learning. Nah, itu di mana peserta didik ini membuat kampanye digital tentang persatuan dan toleransi. Nah, kayak tadi kan yang saya bilang, peserta didik membuat kampanye digital tentang persatuan dan toleransi. Nah, itu seperti yang kemarin kayak ini, kasusnya apa yang Prabowo itu, yang dituduh gara-gara dia, eh apa sih, yang banyak tambang itu. Aduh. Nah, itu kan kita kan kalau tidak berbijak-bijak dengan informasi itu, kita pasti ikut benci dengan Prabowo itu kan, karena yang sudah mengorek-ngorek tanah menjadi ini, yang ini loh, yang kasusnya Prabowo itu ya, bentar ya. Nah, terus ini tuh mengapa pendidikan Pancasila kontekstual ini menjadi sangat mendesak di era sekarang? Nah, karena di era sekarang, era digital itu sangat cepat atau sangat masif untuk menyebarkan perkembangan teknologi informasi itu. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk cara pikir kita, cara bersikap kita, dan cara kita berperilaku ke masyarakat, khususnya ke generasi muda. Nah, apalagi sekarang itu di masa-masa yang eh, digital itu udah menjadi salah satu acuan lah bagi mereka. Jadi apalagi digital ini sangat cepat untuk merambatnya. Jadi kita harus jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kita tidak boleh salah, kita tidak boleh menyalahgunakan sosial media ini. Kita tidak boleh menjelek-jelekan siapapun itu di era digital ini, karena jejak digital itu ada. Jadi kita tuh harus berpintar-pintar untuk eh, bersosial media ini. Jadi kesimpulan dari ini tuh, mengapa sih kontekstual itu sangat diperlukan di era digital sekarang ini? Karena di era digital ini, karena di era digital sekarang ini sangat cepat berkembangnya. Yang apalagi sekarang generasi muda tuh banyak yang kayak melihat informasi dari TikTok terus langsung percaya, terus langsung membenci itu, kan? Ya kan, apalagi sekarang, zaman sekarang tuh apa-apa itu lihat dari HP. Kayak kita bisa donasi dengan orang ini, bisa kita lewat selebgram yang buka donasi untuk itu. Jadi kesimpulannya itu kita harus berpintar-pintar untuk bersosial media di era digital sekarang ini, dan kita harus tetap memakai nilai-nilai Pancasila di era digital ini. Jadi eh, kita tidak hanya membaca dari teori ini, tetapi kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, yang dimana kita harus berpintar-pintar dalam digital ini, dan ini ya, kita harus kontekstual di dalam era digital sekarang ini. Terima kasih.